Istri saya namanya Siti Mariah dari Demak, juga pernah ikut baiat ke Gus Mukhlason, tapi diberi ganjaran oleh Allah berupa jasmani, diberi penyakit gula atau diabetes, dan ditambah oleh Allah lagi bernanah di dalam hidung. Tolong saya meminta sama Gus Mukhlason Rosyid, doakan wabil khusus kepada istri saya Siti Mariah supaya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya istri juga sudah baiat tapi dikasih Allah ujian sakit diabetes atau hidungnya keluar nanah misalnya pun, sampeyan iku kedah ngeten khususi ibunya, tolong ya disampaikan kalau ibunya belum bisa hadir ngeten. Fi hadir nggih ngacung pundi lah, fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Iki engko nek pancen gak mari tekeken kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususun ila jami'i awliya illa fi madinati Banyumas. Wa khususun ila hadrati jami'i man hadara fi hadal majlis wa khususun ila jami'i abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah. Kulluhum ajma'in rahimakumullah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kitab bil haqqi wa nadhirah li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hada, desa Karangduren, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtarumin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sohibul Korea, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, hadirin jamaah baik yang di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan lan dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mubarakah ini dalam rangka ngaji bareng tentang masalah apa yang harus kita persiapkan menjelang atau menyongsong bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin, miturut agama Islam bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya min alfi syahrin, ada 1000 bulan yang bagi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu bagaimana maksudnya? Nanti insya Allah kita jabarkan. Sekarang yang terpenting adalah sesuai dengan tema apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu ketika kita mau masuk di dalam bulan suci Ramadan. Yang jelas tidak ada yang lain kecuali li taqarrubillah wa liqaihi. Satu adalah litaqarrubillah. Apa itu? Hati mendekatkan diri terhadap Allah, waliqaihi, lan bertemu Allah. Ini bisa saya katakan mudah, dan ini bisa saya katakan susah. Tergantung hati kita masing-masing. Sekarang kita bicara mudah saja, jangan bicara susah atau angel. Miturut fakta di lapangan, banyak hati manusia fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Aktsaruhum la yu'minun bila ta'alumut tauhid. Yun sewu, mohon maaf, kebanyakan hati manusia itu tatkala diberitahukan, diberikan petunjuk dan diajak
untuk litaqarrubillah kebanyakan nggak mau. Kebanyakan. Sehingga jangan heran hati kita itu bergantung terhadap apa yang ada kaitannya dengan kebutuhan dunia. Itu mesti, Pak. Sebab secara teori Allah katakan barang siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama arah timur pasti ditinggalkan semakin jauh. Begitu sebaliknya. Barang siapa yang hatinya berjalan selalu ingin dekat kepada Allah, maka pasti Allah akan menjauhkan hati itu dari selain Allah. Terus caranya bagaimana? Ini yang terpenting, Mbak. Ini yang terpenting. Sebab hati manusia itu Allah kelompokkan menjadi dua. Pertama, bisa dikatakan dan kita lihat di dalam Syarah Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan qalbin zahidin wa qalbin rohibin. Niki bentuk hati manusia. Hati yang selalu condong terus menerus terhadap Allah, itu yang pertama. Yang kedua, hati selalu condong terhadap kehidupan dunia. Kita pada malam hari ini Bapak Ibu mau membahas mingkol bin zahidin. Sehingga hati nanti akan bergantung pada ma qablahu wa ba'dahu wa yaminahu wasimaluhu lan seterusnya. Kita nanti akan bergantung hanya pada Allah. Caranya bagaimana? Tolong dicatat. Miturut surah Al-Insan ayat 25. Kalau hati panjenengan sedaya ini ingin selalu teringat kepada Allah, ada keinginan mendekat pada Allah, mudah saja kalau mau. Kalau mau. Sesuatu itu akan kuberikan terhadap jenengan yang mau lebih-lebih dan yang tidak mau. Urusan jenengan mau makan atau enggak itu bukan urusan saya. Yang penting malam hari ini akan kuberikan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Jikalau hanya hati supaya ada keinginan, ada rasa kangen, ada rasa rindu untuk mendekat pada Allah, tolong, sekali lagi tolong, selama 40 hari 40 malam sibukkanlah hati untuk berzikir sirri. Zikir sirri atau sir. Prakteknya adalah hati kita melalui napas keluar masuk itu selalu mengucap ismallah, namane Allah, berarti menyebut Allah. Kalau 40 hari 40 malam kok enggak ada rasa kangen hati sampean itu kepada Allah, jikalau enggak ada rasa ingin mendekat pada Allah, mohon maaf,
Kula sampen balang sandal. Ngerti di balang nggih? Napa? Dibandem. Karena ini juga perintah Allah langsung terhadap Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur, sebutan Muhammad isma rabbika. Jadi mukhatabnya di situ kembali kepada Kanjeng. Tapi berhubung ayat ini wahyu Allah tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, juga terhadap kita sebagai umatnya, maka perintah ini juga pada kita semuanya. Yang hatinya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Bagi hati kita yang hatinya isinya mingkol bin rohib, condongnya terhadap dunia, enggak wajib Pak. Enggak diperintahkan. Yang diperintahkan cuman hati yang betul-betul ada satu keinginan untuk mendekat terhadap Allah. Sekarang ngeten. Kalau tidak kita mulai saat ini, kapan? Kita nunggu tidak repot urusan dunia? Padahal kita tidak tahu kapan kita meninggal, betul? Ini qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Al-An'am. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang mendustai alias tidak mau untuk mendekat dan bertemu Allah. Lalu kedatangan kematian. Naudzubillah min dzalik. Kita itu sudah umur, Pak. Kita sudah terlalu banyak makan dunia. Hati ini sudah terlalu banyak, terlalu lama bercinta pada selain Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sejak kita akil balik sampai berapa umur kita ini, hati telah jatuh cinta pada selain Allah. Garwa, anak, harta benda. Terus kapan waktu kita untuk Allah? Kata Allah, wa anibu ila rabbikum. Az-Zumar 54. Wahai hambaku, kecamatan Suka Raja, anibu, lekaslah kau kembali ila rabbikum, terhadap Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan berpasrahlah dirimu terhadapnya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, tsumma la tunsarun. Jikalau datang kematian, Pak, Allah tidak akan menolong. Oleh sebab itu, jangan saya anggap sebagai lebih daripada saudara kandung saya sendiri. Tolong sekali lagi, jenengan jangan pernah meninggal dulu sebelum hati jenengan itu belum condong dengan terhadap Allah. Cara untuk hati supaya bisa condong pada Allah, selama 40 hari 40 malam, lebih-lebih menjelang sasi Ramadan inilah, mari kita gunakan hati kita selalu berzikir kepada Allah dengan menyebut namanya. Ini hanya ingin mendekat. Beda kalau jenengan ingin bertemu. Bertemu pun wajib diawali terlebih dulu keinginan dan ada hasrat atau rasa rindu untuk bertemu.
Ini nanti caranya beda. Kalau hanya ingin menumbuhkan hati, ingin supaya mendekat pada Allah, cukup setiap saat dan waktu atau bukratan wa asila, siang dan malam, berzikirlah sir hati Anda. Langsung ngeten iki pun azaz hukum, Pak. Secara otomatis sudah. Karena ini perintah. Selepas hati melewati 40 hari 40 malam, sudah ada keinginan bertemu Allah, mesti Gusti Allah akan menanamkan yang namanya dauk, rasa rindu, kangen, ingin jumpa terhadap Allah. Lah, bagaimana caranya? Ini kuncinya yang kami sebut sebagai miftahul musyahadah. Tadi ketika hanya ingin ketemu, kita berzikir sir. Betul nggih? Sir. Lalu kalau ingin berjumpa, zikirnya adalah sirul asror. Pun kita bahas. Di dalam Al-Quran kita dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi tentang cara mengesahkan Allah, tentang cara mempelajari ilmu tauhid. Itu ada 4. Di syariat kita diajarkan tauhidnya la ilaha illallah, zikirnya jahar. Di thariqah kita diajarkan tauhid la ilaha illallah, zikirnya sirri, diucap di dalam hati. Di hakikat kita dididik tauhidnya la ilaha illa anta, zikirnya sirul asrar, zikir yang sudah bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdin, tidak mengucap namanya, tidak menyebut, tapi su'aul basiroh, hanya mengimani, merasakan di dalam hati. Nanti kita jabarkan ini. Setelah ini sudah selesai, di dalam makrifat, hakikat sudah makrifat, zikirnya, tauhidnya la ilaha illa ana. Wujud zikirnya disebut fana'udz zikri, diem, alias gomblo, alias gila, alias majedub, alias zadab, alias sudah tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Itu namanya gila. Lebih baik gila mana? Lebih baik gila pada Allah apa lebih gila terhadap selain Allah? Lebih baik mana? Terserah jenengan. Kalau jenengan ingin lebih gila pada Allah lebih baik, maka zikir ini nanti harus kita pegang terus. Bukan yang ku maksud gila seperti orang di jalan-jalan itu loh Pak ya. Bukan. Yang ku maksud gila itu hati, ruh jenengan tidak bisa lepas dan putus terhadap Allah. Ini nanti pun. Bagaimana untuk menciptakan hati, menumbuhkan hati supaya liqaq pada Allah? Bapak Ibu, di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Gusti Allah memberikan syarat luru. Syarat dua. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan.
Barang siapa yang hatinya ingin liqa, ketemu Allah, Tuhannya. Pertama, jenengan adalah harus, niki syaratnya ya, liqa ini. Pertama, harus jenengan kali kula niki falyamal amalan sholihan. Dandanono atine, ngoten niki. Falyamal dolaku sira amalan ing satu amaliyah sholihan kang bagus. Iku maksudnya hati kita yang asalnya itu Pak Bu mencintai pacar baru, yaitu selain Allah, ini harus kita tinggalkan. Kembali ke pacar lama, yaitu Allah. Kok bisa saya katakan pacar baru? Gini, sebelum kita diciptakan Allah, Allah itu memberikan satu nikmat yang namanya nikmatul ijad. Itulah nikmat penciptaan kita. Allah menciptakan kita lewat nikmatul ijad, ya, nikmat penciptaan. Wis, ini unsurnya jasmani dari tanah, saripati tanah nanti kembali ke tanah. Ruhani kita dari Allah kembali. Di situ Allah dawuh terhadap ruh-ruh kita semuanya ini. Sebelum nikmatul ijad itu diberikan terhadap kita, atau sebelum ruh ini ditiup terhadap jasad. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti akan hanya mencintai aku? Betulkah kau nanti hanya minta tolong padaku? Betulkah nanti kau hiruh hanya bersandar kepadaku? Jenengan kali kula jawab qalu bala, injih siap, sendika dawuh. Masa seperti itu jenengan kemutan mboten sekarang? Teringat enggak kalau kita ruh ini pernah janji? Halo? Lali napa kemutan? Ya niki persoalane. Mengapa kita lupa? Sehingga kita, hati kita condong pada selain Allah, yaitu sebab lupa itu. Ingat sejarah baginda Rasul Nabiullah Adam alaihissalam, gara-gara lupa ambil janji Allah yang berupa wala taqrabah hadhihi syajarah. Nabi Adam, jikalau kau betul-betul ingin hidup selama-lamanya kekal di negeri akhirat surga ini, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Yang pohon itu memunculkan buah, namanya buah. Kalau tanya ning Quran niku Kanjeng Nabi lupa dengan janji ini, napa mboten? Lupa. Kok umpama beliau itu tidak lupa, pasti dia tidak akan mendekat pohon dan memakan buah hul. Persoalannya di sini adalah oleh karena iblis diberikan izin oleh Allah untuk menggoda Nabiullah Adam dan anak putu Adam lah, sehingga
Nabiullah Adam, jenengan ruh lupa dengan janji yang sudah kita sepakati terhadap Allah. Dan itu memang sejarah, Pak. Memang sejarah. Setingkat Rasulullah Nabiullah Adam pun tergelincir dengan tipu daya iblis sehingga beliau lupa atas janjinya terhadap Allah, akhirnya memakan buah khuldi. Sama kita. Kapan itu terjadi jenengan? Ya di saat kita itu memasuki masa akil balik, Pak. Baru hati kita ada cinta pada selain Allah. Yang laki lihat perempuan, beyuh, anak itu boleh itu. Hati didorong oleh nafsu supaya mencintai si A juga begitu supaya mencintai si B. Makanya kalau sudah akil balik jangan heran kalau laki-laki pingin punya pacar, wanita pun juga begitu. Ini cara nafsu mendorong kita supaya lupa atas janji kita pada Allah. Akhirnya bagaimana, Pak? Sama toh dengan sejarah Nabi Adam? Sama. Kita cintai si A mencintai kita, akhirnya kita adakan yang namanya akad nikah. Orang kalau sudah pacaran mesti pingin mendekat. Ngaten nggih? Bikin janji. Yang ketemuan di alun-alun. Alun-alun pundi niki? Banyumas. Langsung Pak semangat. Orang tuanya saja kalah. Itu pasti. Kalah orang tua kita. Karena apa? Karena hati kita kadung mencintai si doi. Betul? Hujan-hujan aja diterak. Itu namanya cinta. Bapak Ibu, kalau sudah mendekat, ayo, mesti pingin demok. Tahu demok? Memegang. Bapak-bapak yang dulu pernah jadi muda, saya ingatkan dan juga mengingatkan saya, ketika tak demok, mak kerenyeng. Nggih mboten? Iya. Memang Bapak Ibu, itulah cara nafsu untuk membungkus sesuatu selain Allah supaya kita mencintainya. Dan ini wajar. Wajar. Bagi saya, bagi jenengan, inilah sejarah yang pernah dialami oleh baginda Nabiullah Adam. Sehingga beliau diusir dari surga ke dunia. Jenengan tadi waktu kecil Pak Bu, mohon maaf belum balik. Condongnya hati itu hanya pada Allah. Sampai Rasulullah dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jiwanya dikatakan jiwa yang fitrah. Itu belum tercampur terhadap kesenangan selain Allah. Ketika kita masuk akil balik, sudah. Kalau sudah kenalan, sudah pacar, akhirnya mengikat satu tujuan apa? Akdun nikah. Udah. Kalau sudah akdun nikah, inilah puncak-puncaknya nafsu. Mohon maaf, kalau Nabi Adam, puncak-puncaknya Nabi Adam memakan buah
huldi. Nikmatnya sak kelenteng, remaknya sak rendeng. Lho nggih. Nggih mohon maaf. Loh, niki perjalanan kita semuanya, Pak. Jangan dikatakan salah dulu, jangan. Ini wajar, inilah bentuk innalillahi. Yang terpenting bagaimana caranya kita lekas wa inna ilaihi ini. Makanya beratus-ratus tahun Nabiullah Adam itu ketika ada di dunia itu didatangi Allah. Adam, sedika dawuh Gusti, piye ngger kabarmu? Jawabane sederhana tapi ngatelno ati, Pak. Ngeten. Nyonyor Gusti. Ning donya kula niki nyonyor. Dulu waktu di surga pengen apapun tanpa soro-soro datang sendiri. Waktu jenengan kali kula masa di alam kandung atau masa murhek belum balik, minta apa terhadap orang tua dikasih. Enggak ikut kerja. Ibu rawon, anaknya bilang langsung dibikinkan. Gitu? Minta apapun. Ketika kita sudah akil balik, nyun sewu, bahkan kita nikah, soro. Kita boleh membikin rumah, memikirkan sandang, pangan, paman, betul? Kita sibukkan, habiskan waktu demi waktu, baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, untuk memikirkan kebutuhan kehidupan dunia. Akhirnya Allah dawuh, wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Wahai hambaku, pundi Bumi Ayu, Banyumas, silakan jasadmu sibuk terhadap urusan dunia, karena itu tuntutan kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ruhmu hanya menghadap padaku. Ini wajah Tuhan. Iya, itu. Caranya bagaimana? Gampang, nek jenengan purun. Yang dimaksud falyamal amalan sholihan adalah lakuning ati ninggalno perkara selain Allah yang kita cintai dalam rangka untuk menemui Allah yang kita cintai sebagai pacar lama. Caranya berzikirlah sirul asror. Caranya bagaimana sirul asror? Gini. Kalau gosok nggih. Nek santri dulu sing gosok iku senes guru. Dulu wong sekarang kok. Sampai niku dininik bubukkan. Nah, jenengan wajib di sini melakukan zikir sirul asror. Zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Niki wonten ada 3 tahap. Pertama, su'aul basiroh. Kedua, ainul basiroh. Ketiga, hakul basiroh. Niki carane bermakrifat ahlus sunnah wal jamaah. Cuman gak dibuka. Makanya saya
mengatakan eman, sayang sedikit nggak dibuka. Coba kalau dibuka, seluruh jamaah Thariqah Mu'tabaroh tidak terlalu lama ketika suluk bisa wusul nang Allah. Kalau mau dibuka loh ya. Oleh karena tidak, saya lihat jarang yang dibuka. Berpuluh tahun pun jenengan suluk nggak akan pernah bisa wusul. Makanya dalam kesempatan ini akan kami buka terkait masalah miftahul musyahadah. Miftahul liqaillah. Kuncinya bertemu Allah. Ini enggak dibaca, Pak. Enggak. Tauhidnya la ilaha illa anta juga dibaca. Dzikir siri jahri juga dibaca. Cuman diam. Pertama disebut su'aul basyirah. Dalam hati jenengan itu ada rasa. Hati itu apa? Ruh. Di dalam ruh itu ada yang namanya ihsan atau imanul haq. Orang Jawa mengatakan rasa. Niki. Artinya apa? Ruh disebut ruh niku sebab kefitrahan. Disebut fitrah karena ruh itu selalu memfungsikan ihsan atau rasa. Caranya bagaimana? Imankanlah di dalam hatimu. Rasakanlah di dalam hatimu atas kehadiran wujudnya Allah, baik di dalam dan di luar dirimu, sebagai bukti panjenengan kali kula saged berobah ngeten. Saged bisa bergerak panjenengan itu sebetulnya bersumber dari Allah. Artinya makhluk bisa bergerak itu sebab digerakkan oleh hujjah. Dalilnya secara hadis la haula wala quwata illa billah. Hujjah secara Qur'annya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita semuanya dan Allah yang menggerakkan seluruh kita semuanya. Loh, hati ki diwenehi dikasih Allah rasa. Fungsikan. Caranya diamlah hati, hanya merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan panjenengan kali kula. Walaupun jenengan belum ketemu Allah, ini awal pertama langkah yang harus kita lakukan jikalau kita ingin liqa' pada Allah, wajib gitu. Satu contoh, ini bisa Anda lakukan waktu sholat, ini bisa Anda lakukan waktu suluk, atau waktu kerja, waktu makan, waktu apapun ibadah mahdoh murni maupun ghairu mahdoh tidak murni, ini bisa dilakukan. Mohon maaf, di dalam WC pun bisa. Jorok loh nggih, tapi bisa. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul, takutlah kau dimanapun kau berada, bertakwalah kau dimanapun kau berada. Bertakwa ini ada 3 unsurnya: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tentang masalah bagaimana cara untuk bertemu Allah disebut ilmu tauhid. Amal berarti praktek, yaitu dzikir. Istiqomah terus menerus. Ini enggak ngucap, hanya merasakan. Hanya merasakan. Merasakan apa? Merasakan kehadiran Allah.
wujudnya, bukan isimnya, bukan sifatnya, bukan zatnya, tapi wujudnya Allah. Mana wujudnya Allah? Bon. Gusti Allah iku Bapak Ibu memberikan dua mata. Satu mata jasmani, dua mata roha. Jasmani matanya ainul basirah, ainul basariyah, mohon maaf, untuk menyaksikan wujudnya makhluk. Niki. Lah, mata hati yang disebut ainul basirah untuk menyaksikan wujudnya Allah. Jangan dicampur ini. Sebab syahadat kita sudah jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali. Bersaksi itu melihat, Pak, menyaksikan dengan mata hati. Caranya bagaimana? Gini. Oke. Ini kitab. Ini kitab. Siapa sebelum, sesudah, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di luar kitab itu siapa? Apa yang tidak bisa mata fisik jangkau lihat, itulah wujudnya Allah. Gini. Malatastati ma utawi opo ikulatastati kang ora iso sira ru'yatahu ing ningali sirahu ing ma wahua lan khali utawi ma iku wujudullah. Apa yang mata tidak bisa lihat, tidak bisa jangkau, itulah wujudnya Allah. Contoh, mata dohir kita kan bisa melihat kitab ini, Pak Bu. Terus siapa antara mata kita, di antara mata kita dengan kitab ini, siapa ini? Ini kan mata dohir nggak bisa lihat. Mata dohir bisa melihat, oh iku kosong, lah gitu toh. Ma qablahu, ma ba'dahu, wa khaulahu, itulah wujudnya Allah. Bisa diterima mboten? Jenengan nek isih bingung, monggo kula aturi rokokan dulu. Ngombe kopi dulu. Kula aturi. Niki waktune kula dibatesi mboten? Ngoten nggih. Masalahnya nanti kita harus adakan tanya jawab. Nggih niki lho Pak. Kula sebat nggih. Mripat kula niki bisa melihat kita. Tapi tidak bisa melihat antara saya dengan kitab ini. Dan ini bisanya jenengan bisa lihat hanya dengan ainul basirah. Jangan ainul basari. Jelas? Caranya bagaimana? Kembali kepada sejarah Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada satu kalimah yang berbunyi asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Artinya apa? Setingkat Rasulullah. Tidak merasa kalau dirinya yang bisa Isra dan Mi'raj.
Enggak merasa. Gak ngaku. Ini Rasulullah lo ya. Kita umat gak bukan Rasul, bukan Nabi ya toh. Kok yuk wani-wani nih? Apa wani-wani nih? Kok berani-beraninya ketika kita sholat ngakoni merasa kita yang bisa sholat. Kita kerja merasa kita yang bisa kerja. Kita bergerak merasa bisa bergerak sendiri. Itu namanya santri utawi atau umat, kalau bahasa Mojokerto, ndelodok. Apa di sini ndelodok nih? Mokong nih loh. Di luar batas. Perbuatan di luar itu kalau Mojokerto namanya ndelodok. Wis terserah di Banyumas nopo terserah. Pokoknya perbuatan yang melampaui batas. Lawang setingkat Rasul. Beliau niki loh. Ibnu Abdillah. Niku Rasulullah akhir zaman Nabiullah la ba'da. Iku lu gak wani merasa bisa mi'raj sendiri, Isra sendiri. Isra niku perjalanan jasmani ya Pak. Dari masjid ke masjid, minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid berarti perjalanan dunyo, jasmani. Lah mi'raj, perjalanan ruhaniyah tinggalkan ngalam dunyo. Dalam rangka untuk menemui panggilan Allah. Ruhaniyah, tinggalkan alam dunia. Itulah namanya khalwat. Berhubung Rasulullah nggak punya sayap, dikasih buruk, jenengan nggak punya sayap, dikasih zikir. Lah zikir inilah bagaimana zikir yang bisa sampai menuju dan bertemu Allah. Tidak ada lain kecuali nafi itsbat atau zikir khofi atau sirul asrar. Carane niku wau. Jenengan diamo sebelum aktivitas diamo, hati jenengan rasakan kehadiran Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Al-Hadid ayat 3. Ini Pak. Walaupun jenengan belum bisa melihat, pertama prosesnya adalah su'aul basirah. Merasakan, meyakinkan hanya Allah yang menggerakkan seluruh aktivitas panjenengan kali kula. Wis ini wajib jenengan lakukan jikalau jenengan ingin ketemu Allah. Ketemunya itu tidak harus ada waktu jenengan di tempat sholat. Ndak. Bahkan bisa di tempat WC. Saged. Waktu jenengan dahar, makan, minum, kerja, bisa. Yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Tinggalkan cinta atau tinggalkan sesuatu yang tadinya kita imani bisa menggerakkan kita, ya berupa kita sendiri, hilangkan. Wa yu'min billah, kalau itu sudah kau hilangkan, maka dalam hati pasti akan muncul iman bahwasannya sang penggerak satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib terus dilakukan. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kau, ingatlah kau pada Allah. Dzikron dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Ya niki dzikron katsiron. Makanya kalau anak pondok di depan itu ada fi'il amar, kok ditutup oleh maf'ul mutlak, berarti itu tidak main-main. Artinya
Artinya ini perintah Allah yang tidak main-main. Dzikron kathiron, dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat tur sing ukeh yang banyak. Artinya su'aul basiroh, rasa tadi lupa, asahlah terus dalam kondisi apapun jenengan. Kalau jenengan purun mengasah dzikir niki, Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul. Pertemuan mesti terjadi. Bentuknya hati jenengan akan menjadi hati yang jenjem, hati yang bahagia, hati yang damai, hati yang tidak mudah ada gelisah, takut, rasa khawatir, gak ada. Karena hati tetap bersemayam di dalam singgasana Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama syaratnya untuk bisa ketemu falyamal amalan sholihan, rohaniyah jenengan selalu berzikir. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan niki nomor 2, ainul basirah. Wala yusrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain ketika jenengan iki beribadah. Ibadah murni atau tidak murni. Itu artinya jikalau su'aul basirah, rasa sudah sampean asah terus, mesti ruh ditarik Allah ke ainul basirah. Nur makrifat dinyalakan. Dalam hati jenengan nur makrifat dinyalakan. Apa tujuannya? Itu dinyalakan untuk mengusir kegelapannya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Kalau yang di dalam dada jenengan itu hanya ada Allah. Makan Allah, minum Allah, sholat Allah, semuanya Allah. Maka disitulah yang namanya kegelapan mesti hilang karena cahaya sudah dinyalakan. Apa yang menjadikan gelapnya hati adalah kesenangan kehidupan dunia. Bentuknya kita telah mencintai 3 hal. Garwa, anak, harta benda. Hati bukan jasmani. Kalau jasmani wajib. Bapak mencintai istrinya, ibu mencintai suaminya. Tapi ruhaniyah sampean wajib mencintai Allah di dalam diri seorang suami, seorang istri. Artinya tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Kalau mata dohir disuruh menyaksikan wujudnya makhluk, maka mata hati wajib menyaksikan wujudnya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh ning salah sijine makalahnya ngeten. Makalah nomor 11 kitab Hikam. Jikalau hatimu betul-betul ingin tahu menyaksikan wujudnya Allah. Menyaksikan, melihat lihat. Atau dalam arti liqa, ketemu Allah. Idfin mau siro wujudaka ing wujud iro. Pola 11 dalam kitab Hikam. Idfin wujudaka fil ardil humul.
mendemo sira wujud ira fi ardil khumuli ing dalem bumi kesunyian. Iku piye to Pak carane? Bumi kesunyian iku ngeten. Kalau hati jenengan iku sudah betul-betul merasakan, meyakinkan sing ngobahno jenengan kali kula niku Allah wujude hidup ini, maka wujud sampean iku ilang. Wujud kita yang tadinya merasa bisa gerak sendiri pasti ya ini maksudnya idfin, tenggelamkanlah wujud eksistensi Anda fi ardil khumul, di dalam bumi kesunyian. Cara untuk di situ tidak lepas dari zikir tersebut. Sirul asror niku su'aul basiro, merasakan kehadiran Allah. Kalau itu tidak jenengan asah, mohon maaf Pak, sekali lagi sampai kapanpun cintani hati kita kepada selain Allah gak akan pernah dihilangkan Allah dari hati kita. Orang yang hatinya masih cinta pada selain Allah otomatis akan menutupi hati kita, menghalangi rohaniah kita pada Allah, sehingga mata rohaniah kita sepanjang masa akan menjadi mata hati yang buta mata hatinya, bukan mata dohir tapi mata hati. Ini loh Pak yang harus kita pikirkan. Kalau ainul basiro sudah nyata di dalam hati jenengan, artinya nur makrifat itu sudah Allah nyalakan, disebabkan jenengan terus berzikir. Ini loh alasannya mengapa Allah menyalakan nur makrifat dalam hati seorang, karena dia selalu berzikir. Nurun al nurun yahdillahu nurihi mayyasha. Surah An-Nur. Nur makrifat Allah nyalakan pada hamba yang Allah kehendaki, disebabkan jenengan kali kula selalu berzikir. Itu kuncinya. Cuman zikir ini jarang dibuka di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya apa? Sholat sampean kali kula niki nggih sholat jasmania saja. Ruhaniah jenengan kali kula digondol wewe. Nggih? Digondol wewe. Kelingan kai. Nafsu itu mendorong hati supaya teringat pada selain Allah. Sampai kapan Pak ini? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai mati. Kalau kita tidak menyadari loh ya, tidak ada tindakan untuk memahami tentang zikir dan melaksanakan ini. Kalau ainul basiro, ruh jenengan sudah ditaruh di tahapan ainul basiro, berarti nur makrifat sudah dinyalakan. Apa selanjutnya? Hakul basiro. Inilah yang kusebut jenengan ini telah masuk di alam fana, di mana jenengan kali kula ditaruh Allah ning alam makrifat, atau alam di mana tidak akan pernah hati mencintai selain ini. Jenenge gendeng. Bahasa kitabe majedub, prilakune jadab. Lah piye to ditakoki? Kuwi lho kelangan garwa anak sedo kok guyang-guyu. Berarti awakmu gendeng sampel. Loh nyun sewu Pak. Sinten sih kepingin kelangan garwa, lak mboten enten ta? Kelangan ditinggal anak mati, mboten pingin ta? Tapi itu mesti terjadi suatu saat. Pasti. Tapi bagi jenengan kali kula yang sudah hanya mencintai Allah, mesti ikhlas, mesti ridho. Ingat kata Rasul, kalau si istri meninggal dunia atas dasar ridho dari seorang suami, napa? Kanjeng Nabi dawuh, surga ta? Surga.
Itu maksudnya gak gampang, Pak. Hati mengatakan ridho ikhlas yang Allah datangkan ketetapan ini, karena ketetapan ini banyak manusia yang tidak menginginkan. Di mana sih ada seorang istri suami kehilangan suami atau enggak ada. Enggak ada. Tapi ingat, suatu saat itu pasti terjadi. Entah terjadinya itu ketika saat perjalanan si masa-masa muda, ataukah kita sudah menjelang tuh, itu mesti terjadi sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu maksudnya apa, Pak? Janganlah hatimu kau jatuhkan cinta pada sesuatu yang fana. Jatuhkanlah hatimu pada sesuatu yang tidak pernah mati. Siapa? Allah Subhanahu. Caranya bagaimana? Ya zikir ini tadi. Makanya jenengan nanti akan tahu bagaimana sih Lailatul Qadar itu. Kalau kita diceritakan di dalam kitab Muhakamah sifatnya ngeten, yo pas kuwi mau salat Lailatul Qadar medun. Nilai salatmu iku sama dengan 1000, lebih baik daripada 1000. Niku cara sarengate. Nek cara hakikate ngeten. Kita orang syariat untuk bisa sholat khusyuk angel mboten? Angel. Sampai ditempuh 1000 tahun, gak 1000 bulan, 1000 tahun pun gak bisa. Gak bisa, Pak. Golongan am, golongannya dua, am dan khos. Golongan am itu golongan kita yang hati masih ada cinta selain wista. Kalau hati masih ada cinta pada selain Allah, jangan harap Allah akan mengizinkan hati seseorang bisa hudur pada Allah. Mboten saged. Ingat dalam satu hadis Rasulullah dawuh, "Hei sahabat, siapa di antara kamu yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau." Lagi itu toh? Enggak ada yang bisa. Sekalipun itu Sayyidina Ali. Itu artinya apa, Pak? Bukan maksudnya sefigur Sayyidina Ali tidak bisa. Enggak, itu maksudnya contoh bagi golongan kita yang ada di am, disuruh sholat untuk bisa merasakan hadirnya Allah. Minimal hadirnya Allah. Ora bisa. Sing jelas hati kita akan teringat selain Allah. Padahal Allah sudah katakan dalam surah Toha ayat 14, wa aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah, jagalah sholat semata-mata hanya mengingatku Allah. Ternyata kita ingat apa? Itu karena dalam hati kita masih ada cinta selain Allah. Boten sakit, Pak. Walaupun sampai 1000 bulan jenengan sholat, ora iso. Boten sakit, enggak bisa. Bisanya sampai harus pindah golongan yang kedua, golongan khos. Lah niki cuman ada prosesnya, termasuk apa yang kukatakan, litaqarrubillah waliqaihi. Ini syarat tebusan jenengan bisa dimasukkan Allah di golongan khos itu di sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alimo kaya apa kita? Pinter ngelmu model kaya apa kita? Tapi kalau kita masih ada di golongan am, gak akan pernah bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Makanya mengapa perjalanan Rasulullah itu tidak hanya Isra, tapi Mi'raj. Ini perjalanan rohania.
itu adalah menyempurnakan sholat jenengan secara jasmani iki. Jasmani disebut wassalat hafidu ala sholawah ay al maktubah, sholat 5 waktu dilakukan jasmani. Ini tidak akan sempurna manakala kita tidak wassolatil wusta, artinya perjalanan rohaniyah pada Allah tidak akan sempurna. Akhirnya sholat kita tetap dalam keadaan seperti orang bersiul. Ayo dah. Iling kono, iling kene, insyaallah. Wis. Muhammad dalem. Wis, terusno awakmu berjalan untuk menuju Sidratul Muntaha Mustawa. Kan di Betani buruk toh Pak ya? Numpak buruk. Karena apa? Meninggalkan alam dunia. Ruh bisa meninggalkan alam dunia manakala ruh ini sudah membawa buruk. Apa buruk jenengan? Zikir. Zikir. Tidak cukup zikir jahar siri. Enggak cukup. Karena zikir jahri siri itu diucapkan ini buruk minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Inilah ibadah murni dari masjid ke masjid. Ya inilah Pak, sholat syariat. Sholat hakikate ruhaniyah ini yang harus jenengan turunkan di tengah-tengah sholat syariat. Baru sakit khusyuk. Baru syaratnya piye? Ngasah dulu zikir ini setiap saat dan waktu. Baru jenengan akan ditarik Allah, dijadab Allah untuk ke makom fana, yaitu adalah makom aidul basiroh. Akhirnya ke makom makrifat hakul basiroh menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Ana Allah semuanya. Dalam hati ana Allah semuanya. Waktu makan ana Allah. Waktu minum ana Allah. Waktu sholat ana Allah. Artinya yang melaksanakan sing gerakno sampean sedoyo Gusti. Kalau hati sudah duduk di situ, maka kata Rasul di dalam surat Al-Hijr ayat 99, hatta ya'tiyakal yakin. Udah. Pegang terus kemakrifatanmu terhadap Allah sampai mati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maksud daripada Lailatul Qadar adalah di mana orang syariat, orang am nggak bisa melaksanakan sampai yang namanya 1000 bulan bagi panjenengan khos dalam 1 kejap aja bisa. Ini maksudnya Lailatul Qadar. Orang lain apabila menempuh 1000 bulan, Anda cukup 1 kejap. 1 kejap. Orang lain tidak bisa sholat khusyuk sampai beribu-ribu tahun. Bagi khos hanya sesaat. Ini maksudnya Lailatul Qadar. Sehingga khusus bagi ahli khos, ahli makrifat pada Allah, bila mana dia mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak menunggu bulan suci Ramadan. Barometernya di mana toh Pak? Barometernya dikatakan dia itu 1 kejap bertemu Allah. Nabiullah Ibrahim memberikan contoh di dalam surah Al-An'am 79. Itulah maksud inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku, rohi maksudnya. Wajhiya terhadap wajah Allah. Ini tadi loh Pak. Jenengan waktu salat atau waktu melakukan apapun, hati betul-betul merasakan kehadiran Allah. Wujudnya Allah. Baik di dalam maupun di luar jenengan sebagai bukti gerak yang ada pada diri kita. Sebab
tidak akan pernah jenengan kali kula bisa berkumpul di sini kalau tidak dikumpulkan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah berjalan seperti ini, selanjutnya jenengan tinggal mengikuti kemana Allah memperjalankan jenengan. Tugas jenengan kali kula hanyalah wa'tasimu bihablillahi jami'an, megang teguh tali Allah yaitu zikir. Urusan Allah yang membersihkan penyakit hati yaitu cinta pada selain Allah, itu urusan Allah. Urusan Allah, hanya Allah yang membersihkan hasud, riya, takabur, itu urusan Allah. Dan lagi menarik ruh untuk masuk ke alam fana, lalu ke alam makrifat, itu urusan Allah. Kita cuman diperintahkan selalu berzikir. Wong tingkat sholat aja, tingkat sholat ya, aqimis sholah lidzikri, semata-mata hanya untuk mengingat, apalagi selain sholat. Fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bersihkanlah, sucikanlah selalu, baik siang maupun malam, hatimu dari selain aku, kata Allah. Caranya bagaimana untuk membersihkan? Yaitu tadi, berzikirlah. Nanti sing nyucekake hanyalah Allah. Pun ini cara untuk menyongsong sasi Ramadan, biar ibadah di dalam sasi Ramadan jenengan estu ternilai di mata Allah. Dan saya yakin hanya hati yang sudah Allah tarik di dalam alam makrifat itulah yang menyandang Lailatul Qadar. Bapak Ibu, secara kesimpulan, apa yang harus kita persiapkan menjelang sasi Ramadan? Kita harus ada tindakan falyamal amalan sholihan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertemu Allah. Yang kedua, apa yang harus kita siapkan? Kita harus mengikuti apa yang tadi teladani Kanjeng. Apa teladani Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab 21? Limangkana yarjullaha, hati ada keinginan ketemu Allah. Di mana wal yaumal akhirah, ning alam akhirat pun, di alam akhirat niki lho, alam akhirat itu. Cito, niki lho alam. Kuncinya bagaimana? Wa dzakarallaha katsiran, keh-kehno olehmu dzikir. Dzikir yang bagaimana? Itulah dzikir khafi, nafi isbat, atau sirul asrar. Dengan begitu jenengan teruskan akan sampai ke fana'ul dzikri, la ilaha illa ana, kemakrifatan. Saged dipahami? Nggih, monggo kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Nyantai mawon. Mungkin Bapak dulu 3, nanti terus geser Ibu 3, barangkali ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kismanuddin dari Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol, Desa Balai Raksa,
Gus, yang saya pertanyakan, saya pernah dibeat oleh Gus Mulhason tanggal 6 bulan 5 2023. Yang mau saya tanyakan, sudahkah saya berjalan di Surul Asror selama 3 tahun? Satu itu. Kedua kali, kenapa kholwat harus sampai 40 hari sampai 40 malam? Sedangkan di dunia ini hanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil saya la ilaha illallah. Yang ketiga, istri saya namanya Siti Mariah dari Demak, juga pernah ikut baiat ke Gus Mukhlason, tapi diberi ganjaran oleh Allah berupa jasmani, diberi penyakit gula atau diabetes, dan ditambah oleh Allah lagi bernanah di dalam hidung. Tolong saya meminta sama Gus Mukhlason Rasyid, doakan wabil khusus kepada istri saya Siti Mariah supaya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baiat selama 3 tahun. Mesti ketika sebelum bahkan sesudah baiat sudah kita bekali tentang dzikir tersebut. Tinggal pertanyaannya, jenengan selalu ngasah dzikir tersebut apa ndak? Tanda kalau seseorang ruhaniyahnya itu sudah melakukan dzikir sirul asror dan sudah nyantol di ainul basiroh, artinya nur makrifat sudah dinyalakan Allah. Tanda pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Tatkala jenengan diwenehi kene takdir Gusti Allah gak enak, ati mboten druwes. Halo. Nggih. Hati lo, bukan jasmani. Sehingga di situ hati kita druwes atau tidak, itu sejauh mana kita berzikir. Tidak akan pernah druwes itu hilang manakala kita masih diproses Allah dalam salik perjalanan. Semua akan druwes, gak saya, gak jenengan. Seperti malam hari ini, mengapa Allah gak kasih hujan? Umpama dikasih hujan, jenengan antin druwes mboten? Wajar, karena kita masih dalam proses pensucian. Kalau sudah suci, betul-betul hakul basiroh, mboten wonten. Sebab Gusti Allah sampun dawuh dalam surat Yunus ayat 6263, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah niku bertingkat-tingkat, Pak Bu. Tingkat kita yang masih di aulia musyahadatul fana akeh ndruwesit daripada ndak. Banyak ndruwesnya, banyak medongkolnya daripada tidak. Tingkat berikutnya musyahadatul kamil, niki sedikit ndruwese daripada tidak. Tapi saya masih ndruwes. Kadang-kadang.
Yang terakhir ada musyahadatul baqa. Niki maklum Pak. Diweni enak utawa enggak enak takdir tetep ati mboten saged ndruwes. Karena apa? Karena dia sibuk melihat ma bainahu apa? Di antara ini. Mboten melihat makhluk, tapi melihat siapa di depannya, siapa di belakangnya, siapa di kiri kanannya, siapa di atas, di bawah, dan di dalam, di luarnya. Ini kan harus dengan mata hati toh Pak. Merasakan. Makanya saya katakan, jenengan nek madosi wujudnya Allah mah gampang. Tadi saya katakan, malatastati ru'yatahu wahuwa wujudullah. Mana yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir, itulah wujudnya Allah. Yo ini. You understand? Alah. Ampun yes toh. Secara keilmuan saya yakin yang hadir niki paham. Sing terpenting adalah bagaimana ini wajah tu wajah ini. Ngedep nih ruh meripat nanggone wajah Allah niki. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Hundi kui mandeng, kemana arah kau melihat? Di depanmu itu ada wajah Gusti. Oleh karena tentang dzikir sirul asr tidak dibahas di tengah masyarakat, maka banyak masyarakat menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, tabu dengan wujudnya Allah. Orang ngerti karena disingit no. Pembahasan ilmu itu dirahasiakan. Mohon maaf Pak. Saya dengan orang tua saya setingkat anak dan orang tua kan hubungan paling dekat. Itu gak dituduki. Mek ngini. Son, awakmu harus biriyadati wal adhkar. Riyadah terus. Ambek dikir. Dikirim mboten dibuka sirul asor. Wis pokoke dikira jari siri. Sedina suwengi siri tok 20.000. Tahun 74. Ngoten niku Pak. Nggih suwe-suwe tak rasa-rasakno kula niki akal kula ilang. Gendeng tenan niki. Nggih. Ningali kados kopi ngeten nggih, ajenge kula unjuk. Muni kopine, aku Allah. Gak situ Pak. Mau makan nasinya bilang aku Allah. Wis Masya Allah. Sampai auru kula ning seperti datuk maringgi. Ngoten niku tiyang sepah kula nyantai mawon. Mati yo dikubur. Ngoten Ya Allah, iku setingkat orang tua terhadap anak. Apalagi setingkat mohon maaf Pak, orang lain gak ada hubungan apa-apa. Mengapa itu dirahasiakan pada masa itu? Karena mohon maaf sekali lagi, para masaya bukan berarti tidak mengerti, ya tak? Saking ngati-ngati njogo ben ka ono fitnah. Makanya dikon riyadhah, dikon terus zikir itu sampai seperti itu. Tapi mohon maaf Pak, orang mencapai makrifat itu macam kali. Wonten sing otodidak. Ya, zaman dulu otodidak semuanya. Ilmu-ilmu yang bersifatkan sirul makrifat dirahasiakan. Disuruh berpikir otodidak. Lah sekarang enak. Sampean kali kula dibukakan ilmunya dulu langsung praktek. Dituduhno, kuwi nek pengin lo wujude Allah ya iki lho. Nek biyen golek ana gali kangkung. Tadi nang pasar nang gone kali dicuklek. Ya ora ketemu lah Pak. Lah ya toh, wis ngono kuwi. Sekarang pun wis lewat
untuk meraktekkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, carane empakno dzikir sirul baru Pak. Tes pun tondone tadi yang pertama, kita dikatakan sirul asrnya sudah jalan manakala hati ini tidak mudah wes. Kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, bergemuruhnya hati di dalam hati jenengan, aku Allah, semuanya akunya Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub, hati jenengan mesti anteng, sebab Allah sampun katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul, ingatlah, hanya berzikirlah, hati akan menjadi hati yang tenang. Itu yang pertama pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, nopo kholwat kok 40 hari. Saya sering katakan seperti itu sebagai stat. Sebetulnya itu kholwat itu ila akhir zaman, akhirul waktu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai mat. Mengapa saya katakan 40 hari 40 malam? Itu sebagai barometer awal supaya jenengan kali kulo niki sungguh-sungguh, seperti halnya beliau Nabi Musa ketika dipanggil Allah di Gunung Turisina memakai 40 hari 40 malam. Artinya apa Pak? Oke lah, kalau jenengan waktu siang itu kerjalah, tetap kerjao, tapi tetap hati berzikir semampu jenengan. Kalau malam jenengan sudah nggak kerja, gunakan fokus zikir yang kumaksud ini. Itu sampai 40 hari 40 malam. Nanti terlepas dari 40 hari 40 malam, berhubung jenengan iku tekun olehnya berzikir, akan mudah terus menerus sampai iki berzikir untuk selanjutnya. Itu maksudnya. Bukan hanya 40 hari 40 malam aja, seterusnya. Yang ketiga, saya punya istri juga sudah beat, tapi dikasih Allah ujian sakit diabetes atau hidungnya keluar nanah misalnya. Pun sampeyan iku kedah ngeten khususi ibunya, tolong ya disampaikan kalau ibunya belum bisa hadir. Ngeten. Fi hadir nggih? Ngacung pundi? Lah, fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Iki. Engko nek pancen gak mari tekeken kula. Ngerti ditekek nggih? Jaluk turunya. Pun boten apa-apa Pak. Pun. Boten, pun sampean duduk manis. Duduk manis. Pun niki Bu jenengan perhatosake. Fi kulli muqawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Sakit niku makhluk.
makhluk niku mboten mung berfisik tok ngeten. Sakit niku nggih kesebut makhluk. Surga mah, neraka mah, ganjaran mah dikatakan makhluk itu karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Yes. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ana perkara sing alus. Contoh niki wau. Iki makhluk. Ada sesuatu yang halus, lebih halus daripada angin maupun air, sehingga mata dohir tidak bisa melihat. Khafiyun ay khayyun, tegese sesuatu yang samar disebut hidup. Hidup ini bukan sifat, tapi mausuf yang disifati. Pundi wahua khali utawi hayyun iku wujudul. Kula ngeten wae cetha nggih. Artine napa, Bu? Jenengan pun madhep mukawwanat niki. Ati ojo pisan-pisan duwe iman terhadap ini. Yang menyakitkan, yang menyenangkan, jangan. Sebab apa? Selain Allah itu malakum dzarrawala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa memberikan mudorot. Gak iso ndadekno gak enak, mboten saged. Wala naf'an, dan juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan atau enak. Asli nih penyakit iku mboten wonten, mboten saged nekakno lorone ati, mboten saged. Yang bisa mendatangkan sakit hati atau senang hati cuman Allah. Lah, nek jenengan iki ati masuk di zona ini, inilah cara jenengan kali kula keluar dari mukawwanat. Akhirnya jenengan ngeten, mungkin nek teko rasa sakite, ati sampean akhirnya sambung menyang urip, ya, sing nguasai penyakit. Akhirnya iman sampean tidak ada iman terhadap makhluk. Terus jenengan bangke diparingi saras. Jenengan boten nyawang makhluke rupa obat. Tapi nyawang Allah sing ngobati panjenengan. Nikilah sing kula maksud. Bapak Ibu carilah cinta yang tidak pernah khianat. Bapak Ibu carilah guru yang tidak pernah mati. Bapak Ibu carilah teman yang setia dunia akhir. Siapa itu? Allah Subhanahu itu. Mudah toh, Allah itu dekat, tidak jauh. Boten kados zaman nalikane jenengan wonten golongan syar'i atau am dulu. Allah di atas sana loh ya. Di arsy, di atas langit ada arsy, ya toh. Duduk di kursinya. Ya tambah ono sambil rokokan lah ngono ah. Itu zaman dulu, Pak. Lah sekarang zamannya Allah sudah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pernyataan Allah di dalam Al-Quran mengatakan aku ini lebih dekat dari urat nadi atau urat leher. Ya iki lho dulur. Wis tah jenengan Bu tinggal sak mangke bagaimana sejauh mana jenengan iki sesering mungkin untuk ini wajah tuat. Iya pun ngoten, kuncinya ada di dzikir tersebut. Urusan sakit wis mesti iku suatu saat didatangkan terhadap siapapun kita.
Kita yang kaya atau yang miskin pasti. Kita yang jadi pejabat atau jadi rakyat mesti. Pak Bu sedoyo semuanya itu ternyata hanyalah cerita perjalanan hidup. Sing penting bagaimana sebelum kematian datang jenengan kali kula ruh ini sudah betul-betul kembali kepada Allah.